Kayak kenapa orang-orang selalu menimbulkan soal presiden terus? Karena mereka berharap banyak. Apa mereka sudah terlanjur kecewa? Dua-duanya. Kadang harapan dan kecewa itu dekat banget. Kakek dulu juga gitu. Dulu, ributnya beda. Kalau mau dengar, duduk dulu. Kakek cerita dari awal. Saudara-saudara, Indonesia telah merdeka. Kira kita akhirnya punya negeri sendiri. Merah, darah mereka yang berjuang tanpa sempat bermimpi merdeka. Tak tercatat namanya, tapi tanpanya sejarah tak pernah ada. Putih, niat yang paling sulit dijaga, harapan yang mudah ternodai. Setiap jahitan ini doa agar generasi setelah kita hidup tanpa rasa takut. Negara makin kacau dah. Kacau buat siapa? Buat kita ya gak terjalan. Kalau yang melawan hilang, Berarti kita terlalu mahal untuk bungkam. Aku takut dah. Takut itu manusiawi. Tapi jangan biarkan tak berumah kita. Kita butuh ketertiban. Pembangunan hanya bisa berjalan jika bangsa ini tertib dan disiplin. Sekarang zamannya kerja, so. Sudah, jangan banyak tanya lagi. Negara ini butuh tenang. Kalau tenangnya karena orang takut bicara, takut itu hal yang wajar. Yang penting perut kenyang, negara pun jalan. kalau semua bertahan dengan diam, siapa yang menjaga kebenaran? Pembangunan nasional pun terus meningkat. Pak, kenapa di sekolah nggak boleh bahas politik, Pak? Karena kebenaran selalu tak aman untuk sekan. Aksi demo yang dipimpin oleh para mahasiswa ini pun turun ke jalan. Tapi mereka berani, Pak. Karena berani datang dengan resiko. Pak, saya mau lapor soal korupsi. Lapor? Jangan, nanti kamu jadi masalah. Tapi kalau tidak, kita akan rakyat tidak tahu. Dan kalau kamu bicara, kamu akan hilang. Tapi kalau saya diam, saya mengkhianati profesi saya. Dan kalau ini dibicarakan, kamu mengkhianati keluarga kamu sendiri. Saya juga takut. Nah, terkadang kebenaran itu terlalu masalah. Turunkan Soeharto! Turunkan! Turunkan! Kami lelah disuruh diam. Negara ini milik kita. Tadi jangan ditangkap. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar, ini bukan soal kita, tapi masa depan kita. Ayo!
Saya menyatakan berhenti. Jadi, ini sudah selesai. Tapi presidennya sudah turun. Simbol berubah, tapi orang-orang belum. Berarti perjuangan masih panjang. Ya begitulah, ini lebih rumit dari sekedar turun ke jalan. Kita akan reformasi. Lihat saja nanti, jangan terburu-buru senang. Kenapa nggak percaya? Karena kata-kata mudah diucapkan setelah kursi kosong. Reformasi belum selesai. Kita harus menjaga perubahan ini bersama-sama. Dia bicara tenang, tapi serius. Karena yang dia sampaikan soal tanggung jawab. Kenapa banyak orang yang menentangnya? Karena dia mengingatkan bahwa kekuasaan bisa saja salah, tapi harus diawasi rakyat. Yang memiliki, tetapi dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Apa bisa satu orang membawa perubahan? Tidak sendirian, tapi bisa membuat banyak orang lain bersuara. Ya, setidaknya sekarang kita tidak dilarang bicara. Kita bisa belajar dari sejarah, tapi kenapa tetap ada yang sama? Mungkin karena kita hafal, tapi tidak benar-benar paham. Maksudnya, kita tahu tanggal dan namanya, tapi kita lupa bertanya kenapa. Dan kalau kita lupa bertanya, kesalahan akan datang lagi. Iya, Mbak. Kalau negara ini gagal, siapa yang salah? Kita. Tapi kalau kita diam saat salah, tanggung jawab tetap ada. Tapi kadang aku merasa dunia ini sangat keras. Semua orang punya kepentingan sendiri. Tapi percayalah, kepentingan untuk negeri lebih kuat daripada kepentingan untuk egois. Aku ingin berani, Kak, tapi rasanya berat sekali. Berat itu pasti, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang mengangkat beban itu. Baiklah, aku ngerti sekarang. Tapi kalau aku ingin memulai, harusnya dimulai dari mana? Mulailah dari diri sendiri, bicara ketika perlu, dan mendengarkan ketika orang lain bicara. Aku janji, Kak, aku bakal lebih baik. Itulah harapan. Bukan harapan untuk sempurna, tapi harapan untuk selalu ada. Aku